Halo semuanya, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai Entity Relationship Diagram atau disingkat ERD saja. Nah, ERD ini sendiri merupakan salah satu pendekatan untuk melakukan perancangan basis data. Oke, jadi secara model data, database bisa dimodelkan sebagai sekumpulan dari entitas dan relasi antar entitas yang ada. Nah, apa sih itu entitas? Jadi gampangnya entitas itu objek. Bisa berwujud, bisa juga yang tidak berwujud atau abstrak. Nah, antara satu objek dengan objek yang lain, itu kita mesti dapat membedakannya. Nah, contoh entitas di sini misalnya adalah mahasiswa, perusahaan, tanaman, mata kuliah, dan lain sebagainya. Dan objek yang akan diidentifikasi di sini sebagai entitas itu adalah objek-objek yang memang terkait dalam data-data yang dibutuhkan untuk entah membangun sistem informasi atau aplikasi apapun. Nah, jadi entitas ini dicirikan dengan memiliki atribut atau properti. Contohnya, misalnya orang memiliki nama dan alamat. Kalau mahasiswa mungkin memiliki nomor induk, memiliki nama, ada jenis kelamin, tanggal lahir, dan lain sebagainya. Nah, sekumpulan entitas yang memiliki tipe dan properti yang sama itu biasanya disebut sebagai entity set atau himpunan entitas. Nah, mungkin kalau kadang-kadang membaca di suatu sumber ada entity set gitu ya, itu yang dimaksud adalah sekumpulan. Misalnya, satu objek mahasiswa yaitu satu entitas mahasiswa. Nah, ketika di dalam suatu tabel itu kan menyimpan beberapa mahasiswa. Jadi ada sekumpulan mahasiswa, itu kita istilahkan dengan entity set mahasiswa. Oke, di sini saya berikan langsung contohnya ya. Misalnya contoh tadi kan database itu dimodelkan sebagai sekumpulan entitas dan relasinya. Nah, yang seperti apa itu entitas dan relasinya? Nah, jadi di sini ada dua entitas ya. Yang pertama ada entity set mahasiswa atau jadi sekumpulan objek mahasiswa. Di sini diwakili oleh atribut NIM, nama, tanggal lahir. Sebenarnya mungkin ada atribut yang lain, tapi biar tidak kepanjangan, cukup perwakilannya saja ya. Kemudian ada entitas yang kedua yaitu program studi, di mana program studi diwakili dengan atribut prodi dan jurusan. Ini kebetulan datanya sama-sama 5, tapi tidak harus demikian. Oke, kemudian relasi itu menyatakan bahwa mahasiswa itu berada dalam suatu program studi tertentu atau terdaftar pada program studi tertentu. Jadi misalnya mahasiswa atas nama Nia Irawan itu terdaftar di program studi D3 MI. Begitu juga dengan mahasiswa yang kedua, Linggar, terdaftar di S1 Terapan TRPL, dan seterusnya. Jadi di sini setiap mahasiswa terdaftar pada program studi tertentu. Nah, itu yang kita sebut sebagai relasi. Artinya di sini ada dua entitas yang terhubung dalam sebuah relasi, yaitu relasi terdaftar. Nah, berikutnya kita akan bahas lebih dalam mengenai apa itu atribut. Oke, jadi tadi sudah dijelaskan bahwa atribut itu mendeskripsikan properti yang dimiliki oleh anggota dari entity set. Nah, contohnya misalnya, entitas mahasiswa memiliki atribut NIM, nama, tanggal lahir, dan seterusnya. Entitas program studi memiliki atribut prodi dan jurusan. Nah, ada istilah domain. Domain itu adalah nilai-nilai yang diperbolehkan atau diizinkan untuk sebuah atribut. Contohnya misalnya nama misalnya hanya boleh mengandung huruf, jadi nggak boleh diisi angka misalnya kayak gitu ya. Kode pos misalnya hanya boleh berupa angka dengan panjang 5 digit. Jadi kalau misalnya diisi dengan angka 6 digit, itu jadi tidak diperbolehkan karena melanggar domain. Oke, nah untuk atribut sendiri sebenarnya ada beberapa tipe ya. Akan saya jelaskan, jadi ada 4 ya, atribut sederhana atau atomik. Kemudian ada atribut komposit, ada atribut bernilai banyak, dan ada atribut turunan. Nah, seperti apa sih mereka? Mari kita lihat satu-satu ya. Contoh atribut sederhana. Jadi atribut sederhana itu atau atomik, itu atributnya tidak dapat dipecah dan nilainya tunggal gitu ya. Contohnya misalnya customer ID, nama mata kuliah, NIM, kayak gitu ya. Nama jurusan.
itu atribut sederhana atau atomik. Mungkin di sini masih agak bingung ya. Nanti kita lihat dulu deh contoh yang lain untuk dapat gambaran gitu ya. Nah, atribut komposit ini adalah lawan dari atomik ya. Kalau atribut sederhana atau atomik itu tidak bisa dipecah. Namun kalau atribut komposit dia dapat dipecah-pecah. Nah, maksudnya dipecah itu seperti apa? Misalnya, seorang mahasiswa memiliki atribut alamat. Nah, alamat sendiri bisa dipecah, didetailkan per komponen gitu ya. Ada jalan, ada kota, ada kode pos, mungkin diperpanjang lagi ada kabupaten misalnya, kecamatan, provinsi, seperti itu ya. Nah, kemudian nama, kadang-kadang ketika Anda mendaftar di sebuah aplikasi atau website, kadang ditanyakan ada 2 field terpisah untuk nama Anda, ada nama depan, ada nama belakang. Somehow ada nama depan, nama tengah, nama belakang, kayak gitu ya. Itu maksudnya dipecah. Namun sebenarnya pecahan ini, baik nama depan maupun nama belakang, itu sebenarnya mewakili satu atribut, yaitu atribut nama, gitu ya. Sedangkan jalan, kota, kode pos, itu sebenarnya mewakili sebuah atribut, yaitu atribut alamat. Jadi seperti itu. Nah, beda dengan di sini ya, nama jurusan tidak mungkin dipecah sih. Biasanya nama jurusan, ya udah jurusannya, langsung namanya saja, seperti itu ya. Oke, kemudian yang berikutnya adalah atribut bernilai banyak atau multi-valued. Nah, ini yang memang sebuah atribut tapi isinya, nilainya itu bisa banyak. Kalau tadi misalnya seseorang memiliki nama ya udah sih satu nama aja. Seseorang memiliki NIM ya udah sih satu NIM aja. Bagaimana dengan alamat? Ya itu tergantung kasus sih. Ada aplikasi yang hanya boleh mendata satu alamat aja. Tapi ada juga aplikasi yang boleh mendata lebih dari satu alamat. Misalnya contoh aplikasi e-commerce yang mana alamat pelanggan itu bisa lebih daripada satu. Nah itu tergantung ya. Kita lihat contohnya nih, misalnya hobi. Bisa jadi seseorang memiliki lebih daripada satu hobi. Misalnya ada mahasiswa memiliki hobi menari, membaca, kemudian jalan-jalan gitu ya. Jadi bisa lebih daripada satu dan jumlahnya tuh tidak tentu. Ada yang punya cuma satu, ada yang punya cuma dua, ada yang punya 5. Jadi seperti itu ya. Pengalaman juga bisa jadi lebih daripada satu. Kemudian buku, pengarang buku. Itu bisa saja dijadikan atribut, bisa juga jadi entitas sih. Itu tergantung kepada kasusnya. Kalau hanya disimpan namanya saja, silakan mungkin boleh dijadikan atribut. Namun satu buku mungkin memiliki banyak atribut ya. Sehingga itu menjadi atribut bernilai banyak. Nah, kemudian ada atribut turunan. Atribut turunan ini biasanya adalah atribut-atribut yang nilainya sebenarnya bisa diketahui atau dihitung dari atribut yang lain. Contohnya, umur bisa diturunkan atau dihitung dari tanggal lahir. Ketika kita mengetahui tanggal lahir dari mahasiswa, maka dengan sendirinya kita bisa mengetahui umurnya. Namun, sekali lagi, apabila tanggal lahir tidak disimpan sebagai atribut di dalam entitas mahasiswa, berarti umur tidak bisa diketahui. Dalam hal ini, umur bukanlah atribut turunan, gitu ya. Jadi intinya adalah dia bisa dihitung nggak sih dari atribut yang lain. Kalau ada atribut yang lain yang bisa menjadi sumber acuan untuk menghitung atribut tersebut, maka atribut tersebut dikatakan sebagai atribut turunan. Nah, contoh lainnya, subtotal. Subtotal itu bisa didapatkan dari kalau Anda berbelanja, Anda akan bisa dapetin berapa sih subtotal belanja ataupun total belanja saya. Itu bisa dihitung dari harga dikali jumlah belanja kan. Misalnya satu barang harganya 5.000, kalau Anda beli 10 berarti subtotalnya 50.000. Itu bisa dihitung. Gitu. Jadi atribut subtotal karena bisa dihitung itu merupakan atribut turunan. Begitu istilahnya. Untuk apa sih kita mempelajari jenis-jenis atribut? Kenapa nggak ya udah sih atribut aja kayak gitu ya. Nah, jadi ini penting untuk nantinya bisa kita petakan ke dalam IRD dan kemudian kita bisa terjemahkan ke dalam tabel. Karena setiap atribut itu memiliki aturan penerjemahannya yang berbeda-beda. Nah, ini contoh ya, misalnya kalau atribut komposit tadi kan saya katakan atributnya bisa dipecah ya. Contohnya kalau name misalnya dipecah menjadi first name, middle name, last name. Nah, kemudian kadang pemecahannya itu tidak hanya satu tingkat gitu.
Contoh nih address atau alamat ya. Dia dipecah menjadi street, city, state, dan kode pos atau postal code ya. Dan street di sini ternyata bisa dipecah lagi menjadi street number, street name, dan mungkin apartemen number, seperti itu ya. Nah, jangan bingung dengan atribut komposit dan atribut turunan. Nah, itu banyak sekali yang suka bingung gitu. Kok atribut turunan sih? Sorry. Atribut komposit dan atribut bernilai banyak. Jadi kayak atribut bernilai banyak itu dianggap komposit juga, atau komposit dianggap bernilai banyak. Beda ya. Contoh, seseorang hanya boleh memiliki satu nama, tapi nama itu terdiri dari nama depan dan nama belakang. Contohnya misalnya namanya adalah Linggar Setiawan. Nama depannya Linggar, nama belakangnya Setiawan. Tapi kan itu satu orang itu memiliki satu nama. Linggar dan Setiawan itu digabung jadi satu kesatuan nama gitu loh. Itu atribut komposit. Sedangkan kalau atribut bernilai banyak, contohnya misalnya hobi. Hobi pertamanya misalnya menulis, hobi keduanya misalnya jalan-jalan. Itu bukan kayak semacam nama yang bisa jadi satu kesatuan gitu. Itu dua hobi yang berbeda gitu. Dan satu lagi, kalau atribut komposit, jadi nantinya di dalam tabel itu kita menyediakan, misalnya nih ada name. Name itu dipecah menjadi first name, middle name, dan last name. Berarti kita akan fix menyediakan 3 kolom. Entah diisi atau tidak. Kita fix sediakan 3 kolom. Sedangkan kalau atribut bernilai banyak, kita tidak sediakan kolom yang fix. Kenapa? Karena jumlahnya, misalnya hobi, jumlah hobinya itu tidak diketahui secara pasti. Bisa saja seseorang tidak punya hobi, bisa saja punya hobi hanya satu, bahkan bisa aja dia menginput sampai 7 hobi gitu. Jadi kita nggak bisa menyediakan jumlah kolom sejumlah tertentu. Nah, terus bagaimana menyimpannya? Nah, nanti akan dibahas lebih lanjut ya ketika sudah menerjemahkan ERD ke dalam tabel gitu ya. Oke, sekarang berikutnya kita akan membahas mengenai relasi. Tadi udah entitas sudah, atribut sudah, sekarang relasi. Nah, relasi itu merupakan keterhubungan antar entitas. Tadi sudah sempat saya bahas sedikit. Nah, sekarang nih contoh lainnya. Misalnya entitas mahasiswa dengan prodi, tadi kan ya, yang ini contohnya. Nah, contoh lainnya misalnya ada mata kuliah dan ada dosen. Nah, pasti kalian sudah tahu kan bahwa sebenarnya mata kuliah itu diajar oleh dosen ya, atau dosen mengajar mata kuliah. Nah, jadi entitas mata kuliah dan entitas dosen itu terhubung dalam relasi bernama mengajar. Nah, ini contohnya ya, misalnya jadi basis data diajar oleh Lembayung, matematika diajar oleh Iko, dan seterusnya ya. Jadi di sini satu mata kuliah bisa diajar oleh seorang dosen. Sedangkan satu orang dosen dalam hal ini dia bisa mengajar beberapa mata kuliah. Contohnya misalnya Iko mengajar mata kuliah matematika dan kewirausahaan. Jadi ini contohnya ya, kalau di dalam contoh ini satu mata kuliah diajarnya oleh satu dosen. Tapi misalnya di kampus saya satu mata kuliah pengajarnya bisa lebih dari satu dosen loh. Iya, memang bisa jadi seperti itu. Jadi bagaimana kamu membuat relasinya, menentukan relasinya, itu tergantung kepada studi kasus yang diangkat. Walaupun sama-sama mata kuliah diajar oleh dosen, dalam relasi mengajar, itu bisa berbeda loh. Seperti yang tadi kan satu mata kuliah hanya boleh diajar oleh satu dosen. Itu mungkin di kampus tertentu. Nah, di kampus yang lain, ini bisa jadi satu mata kuliah nih basis data, itu diajar oleh 2 orang dosen. Nah, dituangkan dalam 2 kelas yang berbeda misalnya. Jadi 1A dan 1B. Di kampus lain mungkin memang satu kelas aja, tapi dosennya 2. Seperti itu ya. Ini contohnya. Nah, jadi kadang-kadang pun PPKN walaupun pecah 3 kelas, tapi dosennya 1. Itu bisa jadi seperti itu. Nah, dalam kasus ini, satu mata kuliah bisa diajar oleh beberapa orang dosen, dan satu orang dosen bisa mengajar beberapa mata kuliah. Jadi seperti itu ya. Jadi banyak ke banyak gitu ya. Setiap satu mata kuliah dan satu dosen akan membentuk sebuah kelas perkuliahan. Lebih jelas mengenai contoh dari relasinya, kapan sih dia satu ke banyak, kapan banyak ke banyak, akan dibahas di video yang lain ya.